Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, ini adalah cerita yang sudah agak lama ya, bertahun-tahun yang lalu, masih tentang seputar Lapindo. Tapi ini sebenarnya bukan hanya cerita masa lalu, tapi kita coba ambil hikmahnya apa yang dilakukan Cak Nun di Sidoarjo itu. Terus bagaimana ungkapannya Pak Abu Rizal Bakri. Kalau Anda mau lihat, bisa di YouTube-nya Pak Abu Rizal Bakri, itu ada pernyataan yang beliau Pak Abu Rizal Bakri tentang kenapa mau membayar apa namanya, atau membelikan atau membantu orang-orang yang terkena korban lumpur Lapindo. Padahal secara Mahkamah Konstitusi itu sudah dinyatakan tidak bersalah ya, karena faktor alam lebih dominan. Nah, kalau orang sudah dinyatakan tidak bersalah, mestinya kan misalnya tidak membantu apa-apa kan sudah aman tuh aslinya. Secara hukum sudah selamat tuh. Nah, tetapi Pak Abu Rizal Bakri mau membayar itu, dan alasan beliau adalah karena apa? Disuruh sama ibunya. Disuruh sama ibunya. Nah, pertanyaannya adalah yang menyuruh ibunya itu siapa? Ya, di video yang sebelumnya itu sudah pernah saya jelaskan bahwa ibunya itu di disuruh sama Cak Nun piye carane ben iso gelem membantu orang-orang yang rumahnya tenggelam itu. Banyak, sampai berapa itu, berapa berapa ribu orang itu ya. Nah, tapi kan itu kan tenggelam, informasi itu tenggelam, dan Pak Abu Rizal Bakri itu kan jelek-jelekan terus toh. Nah, dan Cak Nun tidak mendapatkan apa-apa di situ. Artinya Cak Nun sendiri sudah pokoknya moh urusan bayaran itu moh nggak mendapatkan apa-apa. Padahal kalau mau kan sudah ratusan miliar itu beliau dapat dari situ. Dan ini satu cerita lagi juga, istrinya Mbah Nun ya, Bunda Novia, itu pernah ditanya gini, Bu, gimana rasanya Cak Nun difitnah-fitnah terus gitu. Terus jawabannya Bu Novia gimana? Ya enggak apa-apa kalau Cak Nun difitnah, yang masalah itu kalau Cak Nun yang memfitnah. Nah, terus apa yang terjadi? Ya seperti yang dicerita di video ini. Pada suatu hari Cak Nun sama Bunda Novia ke Sidoarjo itu bikin acara di warung di Porong, itu bikin acara didatangi sama 3.000 orang. Terus Bu Novia itu kasarannya apa ya, nantangnya maksudnya ini, sopo sing iso, siapa yang bisa membuktikan kesalahan Cak Nun. Cak Nun kan difitnah macam-macam toh di Sidoarjo itu. Ya wis membantu difitnah pisan. Sing gelo ya sing awak dhewe ngene iki asline. Ya, Bu Novia mengatakan gini, nantang gini, siapa yang bisa membuktikan kesalahan Cak Nun. Ya, silakan ke sini, nanti Cak Nun itu urusan saya. Istilahnya yang menghukum Cak Nun itu Bu Novia sendiri. Ditantang itu 3.000 orang itu, dan apa? Orang-orang yang memfitnah itu nggak berani datang. Nggak berani datang ternyata. Dan 3.000 orang itu sudah tahu lah siapa Cak Nun itu, siapa yang membantu mereka di sana itu siapa. Ya, jadi karena gini ya, bagi saya Makyah itu bukan tontonan, Makyah itu bukan pertunjukan musik, Kiai Kanjeng bukan pertunjukan ceramah, bukan itu. Makyah itu kita sinau urip betul-betul melalui pengalaman yang diberikan oleh Cak Nun itu deh. Pengalaman yang beliau ceritakan tentang menemani masyarakat, dan itu nyata gitu loh. Ya, nanti linknya saya bagikan nanti ya, videonya Pak Abu Rizal Bakri yang mengakui bahwa beliau disuruh ibunya untuk membayarkan itu sampai berapa triliun itu, 9 triliun itu ya. Terus video lengkapnya ini nanti yang kita review nanti juga di kolom deskripsi, nanti dicek ya, di kolom deskripsi nanti coba panjenengan cari sendiri ya. Jadi sampai segitunya perannya Cak Nun di masyarakat. Cuman kenapa ya orang yang dibantu Cak Nun itu kok nggak bersuara gitu, maksudnya nggak gelem ngakoni itu ya apa gitu, cenderung diam gitu. Makanya saya
Makanya dulu-dulu sampean doakan ya, muga-muga aku ya kuat gawe video-video ini, karena ini juga salah satu respon saya terhadap terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Mbah Nun. Rasa-rasanya kok kita tuh dolim gitu. Kalau kita tuh diam itu rasanya dolim, karena kita tidak bisa menempatkan Mbah Nun sesuai dengan makomnya. Ya sebisa-bisa kita, sebisa-bisa saya dengan pengalaman saya ikut bermaiyah dan menyimak maiyah sampai sekarang, dan saya mampu menjawab orang-orang yang menuduh Cak Nun itu. Mungkin dalam sisi lain mereka yang menuduh Cak Nun lebih pintar ilmunya dalam hal apa gitu, tapi untuk urusan mengerti bagaimana Cak Nun ya saya lebih mampu lah. Wes menaik gak apa-apa diarani sombong, terserah, karena nggak bisa kita nutup-nutupi kebenaran terus, nggak bisa ya. Tentu saja ada yang lebih tahu tentang Cak Nun, misalnya kayak Mas siapa ya yang sering-sering sama Cak Nun itu pasti lebih tahu mereka. Dan ketika saya mau membicarakan hal-hal seperti ini, tentu saya apa namanya buka-buka dulu kira-kira sesuai nggak kira-kira dengan apa yang diucapkan oleh Cak Nun, sesuai atau tidak gitu. Saya banding-bandingkan antara beberapa video. Jadi ya nggak sembarangan nggak ingin ini, karena emang yo kesungguhan gitu ya. Jadi ini peristiwa sejarah yang saya kira tidak boleh untuk kita lupakan begitu saja. Ya, bayangkan aja sebuah wong misalnya dinyatakan tidak bersalah secara hukum ya kayak Lapindo, tapi kok masih mau membayar itu, tapi masih dijelek-jelekan juga. Artinya membayarnya itu kan bukan membayar karena faktor hukum toh, bukan karena ganti rugi. Kalau ganti rugi kan berarti wis urusannya urusan perhitungan ekonomi dan hukum, tapi ini enggak, ini masalah apa ya, karena orang mau membantu Abu Rizal Bakri, karena ibunya yang menyuruh bantu, dan ibunya siapa yang menyuruh itu ternyata Cak Nun. Berdasarkan apa? Berdasarkan ceritanya Cak Nun sendiri. Nah ini untuk bagaimana sikap korban-korban Lapindo itu kepada Cak Nun, dan bagaimana Ibu Novia Kolopaking sendiri menyikapi orang-orang yang memfitnah Cak Nun. Mari kita simak. Dan teman-teman ini tidak berani ngasih duit sama saya. Jadi kalau ada di Surabaya yang mengelilingi satu anak-anak lumpur, dan mereka itu dalam rangka ya opo carane iso matur nuwun Cak Nun bentuke opo. Bingung mau kayak duit orang mungkin wani. Akhirnya Mas pokoknya Ya jadi kalau pas ke Surabaya itu yang mengiringi Cak Nun itu orang-orang lumpur ya yang dibantu sama Cak Nun itu tadi. Tapi mereka tidak berani mengasih uang. Beraninya akhirnya apa? Yus ngajak makan, rokok, ya dan sebagainya. Tapi nggak berani ngasih uang karena Cak Nun nggak cari itu dan nggak mau gitu loh. Pas pada kasus apa itu Lapindo itu, ngono jadi fitnahin ya karena saya sudah berkomitmen ya nek bikin konten jangan sampai misuh gitu loh, karena konten itu bisa dipotong di apa ya, bisa jadi blunder. Kalau ketemu langsung kan nggak masalah ya, misuh sesuai dengan irama, ibaratnya musik. Kalau iramanya rock ya kita ngerok, metal ya kita metalan gitu. Misuh itu ya sesuaikan keadaan. Tapi ning konten ini sudah saya niatkan pokoknya ojo meskipun jane yo pengen miso nek bahas ngene iki lho Cak Nun difitnahi ngono jane. Oke lanjut. pesen Cak mangawan soto ya, rawon ya mau ditrakiri Mas. Kadang-kadang dikirimi rokok, dikirimi dikolgin. Yang ini sebatas kuwi kadang-kadang juga klambi. Jadi mereka terima kasihnya itu tulus tapi tidak ngerti bagaimana akhirnya nungkok ke klambi, nungkok ke kubluk, nungkok ke apa. Ngono-ngono beda gitu. Dan aku yang membodoh-bodohkan diriku sendiri gitu. Aku kok ya bodoh mendo ya. Kudune kan sakti aku halal lho Wi. Untuk 250 miliar itu halal lho Mas Bambang. Bayangke aku gaya ta karo sampeyan, ya butuh apa lene.
250 miliar itu maksudnya persenan dari 9 miliar itu, apa 9 triliun dari Pak Abu Rizal Bakri. Kalau seandainya Cak Nun itu memang seorang makelar, ya pasti kan dapat persenan sekian, ya berapa gitu kan. Ya, kalau diambil 1 miliar ya kan wis, diambil 1% dari 9 triliun kan wis lumayan. Itu maksudnya Cak Nun. Nah, itu guyonannya Cak Nun seperti itu. Kadang nek duit yo ketun itu, tapi itu guyonan. Meskipun dalam hati ya seorang manusia pengen, tapi kan rasa keinginan itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan rasa cintanya Cak Nun kepada indahnya kehidupan. Begitu ya, dulur ya. Nek gak percaya silakan carikan pembanding. Oh, pembanding maksudnya ini. Gak, Cak Nun gak seperti itu kok. Faktanya tidak seperti yang diomongkan Cak Nun. Ada fakta lain gini gini gini. Silakan carikan pembanding, saya tantang. Siapa orangnya, ya, siapa saksinya misalnya. Silakan. Kalau ada, jangan cuma nyinyir tok. Ya. Nek wani ketokno wajahmu, alamat mundi kan gitu. Minimal itu bertanggung jawab terhadap apa yang mbok ucapno tentang Cak Nun. Oke, harus balik tak sama nih sakit-sakit tapi ya kan. Aku ya gandeng-gandeng wong bodoh. Aku ini orang duwe kepekaan ekonomi, orang duwe kepekaan politik. Satu kepekaannya cuma cinta dan kasih sayang kepada Anda. Ya. Oke, kalau ini masih dipitnah lagi aku ya orang masalah. Semakin Mbak Fia itu ditanya, Mbak Fia gimana rasanya Cak Nun difitnah terus itu sampean gimana sebagai istrinya? Mbak Fia ya tidak ada masalah, dulu tidak ada masalah. Kalau yang jadi masalah adalah kalau Cak Nun yang memfitnah. Kalau Cak Nun memfitnah saya masalah. Maka diwewangi bertengkar dengan ada tokoh siapa dan Mbak Fia itu berangkat perang ke Sidoarjo untuk konfirmasi dan kumpulkan semua orang. Saya buka forum jam 9 pagi sampai jam 5 sore di rumah makan porong. Siapa saja yang bisa membuktikan dan menunjukkan salahnya Cak Nun, saya akan sembelih di depan Anda semua. Mbak Fia tandang diri Ron. Dan Mbak Fia gawat kongi kan. Dan aku menang yang Mbak Fia. Iki metu iki Jaya Diningrat. Ujian ditantang kabeh Mas. Saya yang nomor satu akan marah kepada dia. Saya istrinya, saya punya hak untuk menghukum dia. Dan hukuman saya tidak main-main pada suami saya kalau dia melakukan kejahatan apapun. Menunggu jam, sono nanti jam 5 sore aku nunggu Mbak Fia itu ini kan. Dan yang datang Mas, alhamdulillah yang tadi sedikit ya. Teman-teman semua yang menuduh saya, yang membuli saya itu tidak ada yang datang. Nah kan, orang-orang yang membuli Cak Nun, memfitnah Cak Nun itu tidak datang pada saat acara itu, ya, ditantang untuk membuktikan kebenaran dari fitnah itu. Kalau itu benar-benar Cak Nun berbuat kejahatan di pas acara apa itu, di kasus Lapindo itu, mbah bujuk tak njupuk duit tuh piro ngasap atau piro ngono. Itu Mbak Novia sendiri nantang sing hukum tak aku dewi ngono istilahnya. Itu sama ketika Kanjeng Nabi mengatakan kalau Fatimah yang mencuri biar aku yang memotong tangannya. Itu bahasa-bahasa ini, bahasa menangkis sebenarnya. Nek eneng urusan karo nang keluargaku, karo nan anak bojoku, kowe rasa melu-melu, tak aku dhewe wae sing ngurusi kan ngono. Itu jawaban marwah itu, Bro. Karena kalau Kanjeng Nabi kan ya mustahil loh anak Kanjeng Nabi melakukan kejahatan. Jadi kowe ora usah melok-melok kan ngono to. Ibaratnya kan ngono, kowe aja nuduh-nuduh, Cak Nun sing ora-ora. Soalnya kowe ngono nek urusanku, berarti kowe gak percaya karo aku nek kowe nuduh kan ngono. Makanya saya menangkap ya mirip dengan kalimatnya Kanjeng Nabi itu jos ternyata. Tajem ya Bu Novia ini tajem jawabannya. Jadi begitu ya. Dan itu cerita panjangnya yaitu piye carane dari pihak Lapindo itu mau membayar atau memberikan uang kepada para korban itu. Nah, secara hukum kan sulit karena barang buktinya sudah nggak ada, sertifikat rumah, motornya sudah nggak ada semua. Terus cara membuktikan untuk ganti rugi misalnya, membayar itu apa? Bukan ganti rugi ya istilahnya, tapi membayar. Akhirnya terus Cak Nun bikinkan surat sumpah bareng-bareng. Nah, ternyata dari sumpah itu ada yang tidak berani, ada yang terus merubah dari 800 juta menjadi 200 juta karena berbohong. Dan dari ceritanya Cak Nun itu
dari pihaknya Pak Bakri itu mau membayar asalkan didampingi sama Cak Nun. Lah cerita ini yang sayangnya Pak Abu Rizal Bakri tidak menyertakan gitu loh, namanya Cak Nun. Saya senang sebenarnya kalau ada perbandingan apa ya istilahnya, perbandingan data gitu, sehingga kita mendapatkan riset yang ilmiah yang valid dari anu. Tapi nasibnya Cak Nun macam disembunyikan saja. Oke, ini sebentar lagi ya ini ya. Iya masalahnya, wong 3.000 luwih. Cara bayar piye? Aku takon seluruh ahli hukum sejak dari Nabi Adam sampai sekarang. Jawaban. Piye carane bayar wong 2.000 sing ora duwe surat iki? Enggak punya surat. Piye carane? Ayo ndolek ahli hukum sak dunya. Cara bayarnya gitu. Gampang. Tak kelumpukke. Iki isin. Pakai formulir isin. Piro omahmu, ombone omahmu regane piro, tulis dhewe-dhewe ning tanggung jawab nang Gusti Allah pun ndonga bareng. Ini sumpah ini. Dan Lapindo mau membayar asal saya yang mengawal dan yang menyumpah mereka. Terus mereka Sumpah. nulis mas, pertama ketemu di pendopo kabupaten, nulis kata set, begitu nulis wes kabeh wes ya oke ngerti kabeh Al-Fatihah. Gini, terus aku ndonga sapa wae ngapusi. Wes buat selesai ndonga ditulis meneh njaluk meneh formulir. Jebul do makap ora karo-karo. Ya toh. Ono kebohongan ning kono disumpah ya wedi iki. Berarti ono mbujuke kan gitu. Ada kebohongannya. Nek berdasarkan ceritanya Pak Abu Rizal di kontennya itu sumpah pocong. Ya, jadi itulah cerita sejarah tentang bagaimana apa peran Cak Nun di masyarakat yang dalam keadaan terlunta-lunta pada saat itu, pada saat Lapindo itu. Kan dengan mudah orang menuduh misalnya ya nek eling Pak Abu Rizal Bakri eling Lapindo, eling Pak Abu Rizal Bakri. Sangat mudah dan saya kira akan banyak orang yang punya spontanitas berpikir ke sana ya. Soalnya nek wong nek eling ingat perusahaan Lapindo mesti eling Pak Abu Rizal. Nek eling Pak Abu Rizal Bakri terus eling lumpure, eling Lapindo dan muter terus. Sulit untuk menemukan kebenaran yang baru kalau orang itu masih punya bias-bias pemikiran yang tidak murni. Nah, inilah pentingnya ma'iyah. Kita melihat kebenaran sebagai kebenaran adanya. Kita melihat kebenaran sebagaimana adanya. Itu yang diajarkan ma'iyah. Mungkin saja para aktivis terutama, kalau aktivis itu kan mentalnya cenderung bagaimana pokok pemerintah itu salah. Aktivis itu kan ke sana arahnya. Pemerintah salah, masyarakat selalu benar. Mindsetnya sudah ke sana. Jadi kalau untuk melihat fakta-fakta seperti ini itu kesulitan mereka. Perangkat softwarenya belum bisa terinstall untuk melihat kebenaran-kebenaran yang baru karena lebih cenderung terlalu ngotot. Atau ABG tua yang terlanjur benci sama Cak Nun itu hanya ingin menunjukkan kehebatannya dengan cara merendah-rendahkan Cak Nun. Saya yakin mereka tidak tahu hal-hal seperti ini. Hasilnya misalnya ketemu pelaku sejarah tambah tak wawancarai jeru janjane. Karena kenapa nggak mau speak up terhadap kebenarannya minimal piye ya, cara matur nuwun Cak Nun yo bikin pernyataan lah matur nuwun Mbah Nun to piye ngono. Kita itu butuh kebenaran. Kita misalnya kita ya jamaah ya. Manusia itu butuh kebenaran. Karena akal manusia itu kalau diberikan kesalahan itu nggak bisa masuk, lama-lama error. Kalau kesalahan dijadikan sebagai landasan pijakan ya dia akan merusak tatanan. Makanya kita butuh kebenaran. Sejak dari berpikir kita harus benar dan kita siap untuk menerima kebenaran-kebenaran yang baru, fakta-fakta yang baru supaya kita kembali lagi prinsip ma'iyah berpikir meluas dan mendalam. Nah, bahasanya Cak Nun itu bahasa lainnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu kasih sayang meluas karena mangap Ar-Rahman, nah kan mangap. Kalau Ar-Rahim kasih sayang yang mendalam. Ya, tandanya apa? Mingkem. Ar-Rahim, mingkem, berarti itu mendalam gitu ya.
Ya, yes, mudah-mudahan menambah manfaat nggih, nambah berkah. Mudah-mudahan panjenengan sehat, selalu dijaga oleh Allah, diberikan kecukupan rezeki, terlindungi dari segala malapetaka, dijauhkan dari orang-orang yang pengen menjegal sampean. Khususon untuk jamaah ma'iyah dan para pencari kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.